Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada sahabat-sahabat, ikhwan wal akhwat al-hikmah di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua semoga selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya sahabat-sahabat di rumah? Semoga kita semua masih diberikan panjang umur, kesehatan, dan Allah masih berikan kepada kita rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, kembali lagi di channel saya, Bang Jali Al-Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu kembali tentang tata cara melatih amarah suci atau memancing amarah suci dalam tubuh kita dengan mempergunakan tenaga dalam ilmu al-hikmah dengan secara mandiri. Ya sahabat, mungkin sebelumnya kita akan mempersiapkan dulu alat atau benda, yang mana benda tersebut nanti kita akan titip dengan ilmu al-hikmah atau transfer energi positif al-hikmah. Adapun tata caranya seperti ini. Jadi langkah pertama adalah kita duduk bersila, lalu kita ambil tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu kita salurkan melalui perut sampai pusat perut sahabat. Jadi selanjutnya perut kita keraskan, lalu kita salurkan ke bagian tangan sahabat. Jadi jarak antara telapak tangan dan barangnya nanti kita akan untuk mencoba untuk mengetes dengan amarah suci. Adapun tata caranya seperti sahabat. Jadi mungkin yang sudah menguasai ilmu al-hikmah tingkat 1, kita harus membaca kunci ilmu dengan kode 1311 sahabat. Adapun yang sudah dijasakan al-hikmah tingkat 2 dengan kode ilmunya 3113 sahabat, atau 13113. Jadi seperti itu sahabat. Jadi kita baca satu kali, kemudian kita membaca wirid yang mungkin dalam tingkat 1 ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Mu'minin. Adapun yang sudah dijasakan tingkat 2-nya, ya Allah, ya Muhaimin, ya Mu'minin, ya Abdul Jabbar. Jadi kita baca 3 sampai 11 kali sahabat. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan amarah suci atau dibukakan atau dipancingkan dengan amarah suci tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amarah suci kita nih akan terbuka. Jadi seperti itu sahabat. Jadi dengan posisi perut dikeraskan,
dan tangan juga harus dikeraskan sahabat. Jadi mungkin jaraknya antara benda yang tadi kita sudah isi antara telapak tangan ini sekitar 20 sampai 30 cm sahabat. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kita untuk mendeteksi apakah suatu barang ini, jadi kalau kita udah menguasai amar suci, insya Allah kita akan terasa energi yang akan berkekuatan di dalam barang tersebut. Jadi seperti itu sahabat. Jadi mungkin ada daya dorongan atau tolakan. Jadi terus menerus kita mencobanya. Jadi kita dengan menyerang melalui pergerakan tangan sahabat. Ya seperti segini. Jadi semakin tangan kita semakin keras, jadi ada daya kekuatan energi yang akan mendorong kita sahabat tangan kita. Jadi semakin kita mengeraskan tangan dan perut, jadi semakin kuat juga aura energi kekuatan yang tadi kita sudah isi sahabat melalui titipan ilmu al-hikmah. Jadi kalaupun memang kita belum bisa, kita sudah berusaha untuk berlatih, tapi belum bisa juga untuk mengeluarkan amar suci. Jadi kita harus mendawamkan sahabat dengan riyadhah. Jadi kita harus membaca ya Allah, ya Muhaimin, ya Mukminin. Kemudian kita bertawasul dulu, kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada sahabatnya, dan juga Syekh Abdul Qadir Jalani, dan juga kepada guru-guru kita, terutama guru Al-Hikmah, itu Kiai Haji Muhammad Syakir Syukur bin Haji Syartawi, dan juga Kiai Haji Iskandar bin Haji Ismail, dan juga dengan guru atau yang telah menjasakan kita. Jadi seperti itu sahabat. Jadi kemudian kita membaca, setelah itu kita mewirid ya Allah, ya Muhaimin, ya Mukminin, ya Abdul Jabbar. Jadi dibaca sebanyak 101 kali selama 7 hari berturut-turut. Adapun kalau memang lebih sempurnanya, ya kita harus membaca setiap habis sholat fardu sebanyak 21, dan setelah malam nisfu lainnya kita membaca 101 selama 7 hari berturut-turut. Jadi seperti itu sahabat. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan hati kita, mudah-mudahan kita akan terbuka amarah suci kita. Jadi kita harus rajin untuk berlatih sahabat. Jadi pun banyak sekali gunanya nantinya dan manfaatnya kalau kita sudah keluar amarah suci kita dalam tubuh kita, insya Allah berguna sekali. Pertama untuk latihan, ya, untuk latihan, untuk penyerangan terhadap subjek yang akan kita serang nanti, seperti itu sahabat. Jadi ya kalau bisa usahakan sebagai ikhwan wal akhwat al-hikmah harus menguasai amarah suci. Jadi kita tahu dengan keadaan ilmu tenaga dalam seseorang. Jadi kita bisa merasakan sahabat. Kita bisa tahu tentang energi dia, kekuatan dia. Jadi seperti itu sahabat. Jadi apapun mungkin secara rutinitas atau istiqomah kita harus mengamalkan amalan al-hikmah tersebut. Jadi semakin kita banyak mengamalkan, jumlahnya semakin banyak, kekuatan dalam badan kita semakin bertambah. Jadi pertama kita mungkin biasanya kalau kita berzikir itu tahap pertama 13 kali selama 7 hari, ditambah 7 hari jadi 14 hari. Jadi semakin lama semakin meningkat dari 13 sampai 21, atau ditambah lagi 33 atau 51 atau 101 sampai 501, bahkan sampai 1001. Semakin kita bertambah wiridan, insya Allah tenaga atau energi badan kita akan bertambah pula kekuatannya. Jadi hikmah itu harus benar kita istiqomah cara menjalankannya. Jadi ibarat pisau itu harus diasah terus sehingga menjadi tajam.
Jadi ilmu pun seperti itu sahabat. Jadi harus diasah, harus istiqomah, rutinitas setiap hari. Kalau kita ingin lebih bagus lagi energi kita dan tubuh kita, ya kita harus rajin juga untuk mengolahnya. Jadi seperti itu sahabat. Dan juga mungkin setiap al-hikmah dimanapun berada, jadi mungkin caranya pun dalam istilahnya kita untuk memancing amarah suci itu berbeda-beda. Jadi pada dasarnya juga sama, mungkin bisa aja melalui seperti tadi yang saya peragakan, dan juga bisa juga dengan pergerakan melalui tangan kita, bisa juga melalui jurus-jurus, dan bisa juga kita dengan mengebuk-gebuk atau istilahnya mukul-mukul benda yang sudah diisi dengan ditransfer oleh energi positif al-hikmah. Jadi semakin kita semakin kuat untuk memberikan emosi kita, maka semakin kuat juga energi yang akan ada daya dorong atau mungkin ada daya pentalan seperti itu sahabat. Jadi daya tolaknya semakin besar. Jadi mungkin dalam istilahnya ilmu al-hikmah itu banyak sekali dalam spiritual ini. Di semua itu pada dasarnya sama. Jadi kita untuk mencari kebaikan-kebaikan sahabat, kita harus mencari kebaikan-kebaikan dengan syiar agama ataupun syiar dalam istilahnya ilmu konuragan atau karomah. Jadi seperti itu sahabat. Jadi selagi itu ilmu itu baik, bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu akan baik. Jadi ilmu yang akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat, itu yang kita cari sahabat. Jadi jangan kita saling menjelekkan sama spiritual. Jadi kita harus support, doa dan mendukungnya. Siapapun, kita cari yang baiknya, ilmunya yang baik. Kalau yang baik kita nggak ambil. Jadi seperti itu sahabat. Mungkin sampai di sini, mungkin tentang tata cara tadi melatih amarah suci yang sudah saya tadi peragakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ikhwan wal akhwat al-hikmah, biar lebih paham lagi dengan adanya video ini. Jadi akan lebih ngerti lagi. Jadi seperti itu sahabat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang baik, kurang benar atau kurang teratur. Yang insya Allah kebaikan dari Allah, yang tidak baik dari saya pribadi sendiri. Jadi saya akhiri, dan sebelum tutup dengan salam, maka dukung terus channel saya Bang Jali Al-Hikmah dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar sahabat-sahabat rumah tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.